Halo partner semuanya, kembali lagi di Medu TV bersama saya Dr. Dea. Nah, di webinar kali ini kita akan membahas tentang neurologi. Yuk, langsung aja. Terima kasih untuk mengunjungi Medu TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menyaksikan. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa aja sih? Yang pertama, penurunan kesadaran. Jadi di penurunan kesadaran, bila kita dapat pasien, kita akan DD apa aja. Lalu, spesifik penyakitnya ada stroke, dan satu lagi akan dibahas tentang kejang demam. Nah, sekarang kita lihat ingat-ingat lagi tentang kesadaran. Nah, kesadaran ini kan diatur oleh Ascending Reticular Activating System atau ARAS dan kedua hemisfer otak. Nah, ARAS ini kan terdiri dari beberapa jarak syaraf yang menghubungkan si batang otak itu sendiri. Ada apa aja? Ada medula oblongata, pons, mesencephalon, dan cortex cerebri. Untuk gambarnya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini nggak usah terlalu mendetil. Kita langsung ke diferensial diagnosisnya. Oke. Sekarang kita mau bahas kalau misalnya kita menemukan pasien dengan penurunan kesadaran. Kita harus sudah berpikir kalau DD apa aja yang ada di kepala kita. Pertama kita mikir, apakah penyebabnya kranial atau ekstrakranial? Kita ke yang bagian sebelah kanan dulu ya, di ekstrakranial, atau penyebabnya yang sistemik. Jadi gangguannya ada di luar otak. Nah, ada apa aja penyakit-penyakitnya? Hipo atau hiperglikemia. Ini kan seperti kita ketahui kalau misalnya kekurangan gula atau kelebihan, orang bisa jadi koma ya, jadi penurunan kesadaran. Terus gangguan elektrolit, gangguan keseimbangan asam basa, hipertensi emergensi, ensefalopati uremikun, intoksikasi zat, shock, serta hipo atau hipertermi. Ini juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang sebelah kiri. Ini ya, di bagian kranial atau di kepala. Kita bagi dua, penyebabnya yaitu trauma dan non-trauma. Untuk yang trauma, nanti kita akan bahas di ATLS. Penyebab traumanya apa aja? Penyakit-penyakitnya ini, contusio cerebri, hematoma epidural, hematoma subdural, perdarahan subarachnoid, serta fraktur dari basis kranii. Lalu kita lihat sekarang yang non-trauma. Non-trauma yang nanti dibagi jadi 4, yaitu infeksi. Infeksi ini biasanya ada meningitis, ensefalitis, dan abses cerebri. Untuk tumornya bisa dari tumor primer, yaitu tumor yang berasal dari otak sendiri, atau tumor sekunder. Tumor sekunder ini biasanya merupakan metastasis dari tempat lain. Terus ada cerebrovascular accident. Nah, ini yang akan kita bahas nih, yaitu transient ischemic attack, stroke ischemic, dan stroke hemorrhagic. Lalu diklasifikasikan di yang lain-lainnya, yaitu misalnya koma postiktal atau hidrosefalus. Koma postiktal kan kalau misalnya pasien kejang, habis kejang atau habis status epileptikus. Nah, ini pasien juga bisa mengalami penurunan kesadaran. Sekarang kita lanjut. Pertama-tama, kita harus tahu dulu derajat kesadaran itu akan kita bagi menjadi 2, yaitu yang kualitatif serta kuantitatif. Untuk yang kualitatif, kita cukup melihat kayak screening aja, kita lihat aja. Kalau misalnya pasiennya sadar penuh, berarti kan level kesadaran ada di kompos mentis. Kalau misalnya pasiennya sadar, tapi dia nggak peduli, nggak acuh tak acuh, jadi kita panggil pasiennya sadar sih, tapi dia tidak merespon apapun tentang yang kita panggil. Ini pasiennya termasuknya apatis. Lalu kalau misalnya pasien udah mengantuk, tidur, tapi waktu kita panggil pasiennya masih bangun, tapi habis itu dia langsung tidur lagi. Ini masuknya kesadarannya di somnolen. Nah, kalau lebih parah lagi, pasien ini baring dengan mata tertutup.
tapi dia tidak menunjuk dia baru bangun kalau kita kasih rangsang nyeri. Ini udah masuk ke sopor atau stupor. Yang terakhir, di yang paling berat yaitu ada koma. Koma ini pasien tidak bereaksi dengan rangsangan apapun termasuk rangsang nyeri. Selain yang kualitatif, sekarang kita punya yang kuantitatif. Nah, ini kita sebagai dokter umum kita harus bisa GCS, Glasgow Coma Scale. Yang pertama, komponen-komponennya ada 3, yaitu mata, motorik, serta verbal. Kalau mata yaitu eye itu nilai fullnya adalah 4. Kalau full berarti dia membuka mata secara spontan. Nah, nanti kalau misalnya dia menutup mata, kita bisa panggil-panggil namanya Pak. Kalau dia membuka mata terhadap panggilan kita, berarti nilainya jadi 3. Kalau misalnya dia tidak membuka mata, tapi ketika kita rangsang nyeri dia membuka mata, berarti nilainya jadi 2. Ketika kita sudah kasih rangsang nyeri tapi dia tidak membuka mata sama sekali, nah itu udah nilainya cuma 1. Nilai paling rendah dari GCS ini cuma 1 per komponen. Nah, lalu sekarang kita pindah ke respon yang motorik. Respon motorik itu untuk yang penuh skalanya adalah 6. Nah, kalau 6 ini pasiennya kita bisa suruh-suruh, Pak angkat tangannya, Pak angkat kakinya. Itu berarti motoriknya nilainya 6. Lalu untuk yang kelima, pasiennya bisa mengetahui lokalisasi dari nyerinya itu. Misalnya kita rangsang nyeri, pasiennya mengelak, kita rangsang nyeri di sternum. Terus pasiennya bisa mengelak tangan kita tepat di sternum. Nah, itu nilainya 5. Lalu kalau misalnya pasiennya merangsang terhadap nyerinya, tapi pasien ini menghindar, cuman nggak tepat di tempat yang kita rangsang nyeri. Misal yang tadi kita kasih rangsang nyeri di sternum, pasiennya cuman menggerakkan tangan tapi nggak jelas dia arahnya kemana. Nah, itu motoriknya bisa 4. Lalu ada 2 lagi, yaitu 3 dan 2. Ini reaksi fleksi atau ekstensi. Yang 1 ya berarti dia udah tidak berespon apa-apa. Mau kita kasih rangsang nyeri, dia motoriknya nggak gerak sama sekali. Nah, lalu komponen verbal. Komponen verbal itu nilainya 5. Kalau 5, kayak kita sekarang, pasiennya dapat berbicara dan memiliki orientasi yang baik. Kalau yang 4, pasiennya bisa ngomong, tapi ketika kita tanya ini hari apa, pasiennya lagi di mana, pasiennya disorientasi, jadi jawabannya salah. Terus, kalau nilainya 3, pasiennya bisa ngomong juga, cuman ngomongnya nggak nyambung. Ya, atau inappropriate words. Kalau yang kedua ini pasiennya cuma mengerang aja, jadi udah tidak terbentuk kata-kata. Yang 1 berarti tidak bersuara. Nah, nilai GCS paling rendah yaitu 3, paling penuh berarti 15. Untuk skala-skalanya kita lihat di sini. Nah, kalau 15 itu berarti kan kompos mentis, 14 somnolen, 13 sampai 9 itu pasiennya sopor, 8 sampai 3 udah masuk ke koma. Ini kita harus bisa dan nggak boleh lupa. Oke, jadi setelah kita menilai derajat kesadaran pasien, kita masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya apa aja? Kita mulai selalu dari tanda-tanda vital. Kita cek dulu tekanan darahnya, respirasi, nadi, dan suhu. Kita harus ngecek apakah pasiennya masih hidup atau enggak. Lalu dari pola nafasnya seperti apa? Ini kan dari pola nafas yang berbeda-beda, kita bisa menentukan lokasi lesi, juga bisa menentukan penyakitnya. Misalnya chain stroke, atau pasiennya udah apne. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan komprehensif yang head to toe, pemeriksaan standar yang biasa kita lakukan, status generalis. Setelah itu penilaian neurologis dan rangsang Meiningen. Sebenarnya rangsang Meiningen ini akan masuk ke status neurologis juga. Nah, karena materi kita hari ini adalah neuro, jadi saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan neurologis yang bisa kita lakukan di pasien-pasien dengan penurunan kesadaran. Pemeriksaan nervus cranialis yang pertama yaitu kita bisa periksa nervus 2 dan nervus 3 melalui pupil. Jadi ketika kita lihat pupil, yang kita nilai adalah bentuknya. Bentuknya bulat atau enggak, terus ukuran, kanan dan kiri sama atau enggak, isokor atau anisokor. Lalu kita lihat refleksi cahayanya, masih positif, menurun, atau udah negatif. Lalu untuk nervus 3 kita lihat apa ada ptosis atau enggak. Nervus 5 kita pakai refleks kornea yang pakai kapas kita goreskan di korneanya.
Lalu untuk nervus 4 dan nervus 6 kita bisa lihat dari teleng atau strabismus, jadi kedudukan si bola matanya. Lalu nervus 7 kita bisa kasih rangsang nyeri. Biasanya kan kalau misalnya kita kasih rangsang nyeri, pasiennya akan bereaksi. Kalau misalnya GCS-nya masih bagus ya. Nanti kita lihat ekspresinya. Hilangnya plika nasolabialis. Jadi kita bisa lihat plika nasolabialis mana yang lebih datar. Lalu untuk nervus 10, biasanya kita nilainya lewat waktu kita mau pasang NGT atau waktu kita suction. Nah, ini ada nggak sih refleks muntah? Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan motorik. Nah, untuk pemeriksaan motorik, pada pasien dengan penurunan kesadaran, kita tidak bisa menilai yang motorik 1-5 itu. Kita cuman bisa tahu ini kesannya ada lateralisasi atau enggak. Caranya pertama-tama kita lihat dari kaki. Kalau kaki kan ini posisinya, posisi si kaki itu, telapak kaki. Apakah ada salah satu yang lebih lemah atau lebih turun, jadi lebih nggak berdaya gitu. Terus cara yang lain yaitu kita tekuk kedua kakinya, ditekuk begini, lalu kita lihat, dipegangin dulu, habis itu dilepas. Nah, kaki mana yang lebih duluan jatuh atau sama sekali memang nggak ada tahanan. Nah, itu kesannya udah lateralisasi. Lalu pemeriksaan refleks fisiologis, boleh di mana aja. Biasanya yang paling gampang kan KPR sama APR. Kita lihat apa ada peningkatan atau penurunan dari refleks fisiologis ini. Terus untuk refleks patologis yang paling gampang untuk kita lakukan adalah Babinski. Karena kita tinggal gores doang kan di telapak kakinya. Nah, kalau misalnya nanti dia Babinskinya positif, berarti kemungkinan lesinya ada di UMN. Oke, sekarang kita masuk ke tata laksana umum pada pasien dengan penurunan kesadaran. Seperti biasa, A, B, C. Ya, di mana-mana selalu A, B, C. Airway. Airway kita pastikan kalau jalan nafas pada pasien ini tidak ada sumbatan. Ya, pertama kita bersihkan dengan suction dulu kalau misalnya ada darah atau ada cairan atau dahak. Terus kita pastikan bahwa dia nggak ada cedera servikal. Jadi kita mau imobilisasi dulu, biasanya pakai collar neck. Kalau udah terbukti pasien ini nggak ada cedera servikal, ya udah boleh dilepas collar neck-nya. Lalu boleh juga diintubasi kalau memang ada indikasinya. Yang kedua B, breathing. Jadi kita evaluasi respiratory rate-nya, ritme, suara nafas, dan jangan lupa dicek saturasi oksigennya, apakah saturasinya sudah bagus atau enggak. Nanti kita sesuaikan, apakah kita perlu kasih simple mask, pakai nasal kanul aja udah cukup atau belum, atau kita malah harus pakai yang NRM. Itu bebas. Nah, terus untuk yang C yaitu circulation. Circulation kita kan tadi udah ngecek dari nadi dan tekanan darah. Nah, kalau misalnya ini kita bisa pasang infus dengan cairannya boleh RL, boleh normal salin. Jadi kita pakai kristaloid aja untuk pertama-tama. Kalau misalnya perlu transfusi darah, kita bisa siapkan nanti. Nah, sekarang kita udah masuk ke penyakitnya. Kita sekarang bahas stroke dulu. Stroke, apa sih stroke itu? Definisinya apa? Kita lihat di sini. Definisi stroke. Ini adalah defisit neurologis vokal atau global, berlangsungnya mendadak, lebih dari 24 jam, dan disebabkan oleh faktor vaskuler. Menurut WHO Indonesia, ini merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia, tapi itu tahun 2012. Oke. Faktor resiko stroke apa aja sih? Ini sebenarnya kita pasti udah sering banget dengar, yaitu dibagi dua, non-modifiable sama modifiable. Kalau yang non-modifiable ya ini yang kita udah nggak bisa ubah lagi. Dari umur semakin tua, ya pasti akan semakin gede resikonya. Jenis kelamin, berat badan lahir rendah, ras, riwayat keluarga stroke atau TIA. Nah, lalu yang modifiable. Yang modifiable ini ada hipertensi, merokok, diabetes, dislipid, atrial fibrilasi, stenosis karotis asimptomatik, dan lain-lain di bawah ini. Obesitas juga. Ini adalah penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan yang kita masih bisa
perbaiki. Oke. Lalu di sebelah ini ada yang potentially modifiable. Lalu kita lanjut sekarang di anamnesisnya. Nah, dari anamnesis akan kita dapatkan pasiennya atau keluarga pasien mengeluh kelumpuhan dari anggota gerak yang sesisi, tapi bisa juga jadi kedua sisi. Ada gangguan nervus cranialis, misalnya disfagi, kesulitan menelan. Terus disfoni, suaranya jadi sengau. Anosmia, nggak bisa membau, gangguan pendengaran, diplopia, atau hemianopsia. Nah, apakah terjadi gangguan keseimbangan? Terus gangguan sensoris, gangguan neurobehavioral, dan jangan lupa kita harus selalu menanyakan adakah tanda-tanda TTIK pada pasien. Jadi kita tanya, ada muntah atau tidak? Ada pingsan atau enggak sebelumnya? Sebelumnya ada nyeri kepala atau saat ini ada nyeri kepala? Ada kejang atau tidak? Lalu kita masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik tadi ya, kita dari GCS-nya dulu. Terus tanda-tanda vital. Pemeriksaan fisik secara generalis, jadi yang head to toe. Baru masuk ke pemeriksaan neurologis. Untuk rangsang meningens kita tetap harus cek, karena kan stroke sendiri masih ada yang klasifikasinya stroke perdarahan subarachnoid. Jadi kita mau menyingkirkan itu terlebih dahulu. Kalau udah kaku kuduk nggak ada, berarti kita bisa pikirkan kemungkinan yang lain. Lalu kelumpuhan syaraf kranial. Di sini yang paling mudah untuk diperiksa adalah nervus 7, nervus 9, nervus 10, dan nervus 12. Nervus 7 kan kita bisa lihat dari plica nasolabialis. Untuk nervus 12 kita bisa lihat dari lidah. Lalu kelemahan motorik. Kelemahan motorik ini yang tadi ya, ada lateralisasi atau enggak, ada hemiparesa atau hemiplegi. Lalu peningkatan refleks fisiologis dan munculnya refleks patologis. Kalau misalnya untuk pemeriksaan neurologis yang lengkap, kita juga bisa cek apakah ada hiperestesi atau enggak. Ini mah kalau misalnya pasiennya sadar ya. Kalau misalnya nggak sadar kan kita juga susah untuk mengecek sensoriknya. Kita nggak bisa tanya pasiennya masih kerasa atau tidak. Lalu gangguan otonom dan gangguan neurobehavioral. Oke, kita masuk ke pemeriksaan penunjangnya. Jadi untuk pemeriksaan penunjang pada pasien-pasien dengan stroke, kita punya gold standarnya yaitu CT scan kepala tanpa kontras. Nah, kita bisa lihat di sini kalau stroke iskemik, lesinya adalah hipodens. Hipodens itu lebih gelap daripada sekitarnya, kita bisa lihat di sini. Contohnya ini. Lalu kalau stroke perdarahan, lesinya hiperdens. Hiperdens ini berarti lebih putih. Ini dia. Nah, selain CT scan, neuroimaging yang lain yang bisa kita lakukan untuk memeriksa pasien stroke, ini ada CT angiografi, lalu MR angiografi, transcranial Doppler, dan digital subtraction angiografi cerebral atau DSA. Nah, ini biasanya sih udah dilakukan oleh spesialis-spesialis. Nah, ini pemeriksaan penunjang yang dasar yang bisa kita lakukan, yang biasa rutin dilakukan apa aja sih? Pertama EKG, ini untuk mengetahui apakah ada kelainan dari irama jantung. Seperti yang kita ketahui dan kita nggak boleh lupa kalau ada stroke kardioemboli. Ya, ini paling sering pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. Ini memungkinkan untuk terbentuknya trombus yang akan misalnya trombusnya lepas, terus dia berjalan ke pembuluh darah, nanti nyumbat di otak. Lalu ada hematologi rutin, terus jangan lupa cek gula darah. Cek gula darahnya biasanya pakai yang sewaktu. Lalu profil lipid. Fungsi ginjal ini sekalian kimia darah, jadi bisa periksa ureum kreatinin serta blood urea nitrogen. Terus ada fungsi lumbal, tapi fungsi lumbal ini pada perdarahan subarachnoid. Nah, kita nggak boleh fungsi lumbal ya, kalau misalnya ada tanda-tanda TTIK pada pasien. Jangan lupa. Terus, atas indikasi sih ini kalau misalnya memang pasiennya kita curigai ada kelainan jantung juga, kita boleh cek enzim jantung, misalnya troponin atau CKMB. Elektrolit darah juga sebaiknya dicek. Oke, jadi sekarang kita masuk ke klasifikasi berdasarkan lokasi anatomis. Jadi sistem mana yang terkena? Kan dibagi dua, sistem karotis serta sistem vertebrobasiler. Kalau sistem karotis bedanya
Ini dulu yang paling kelihatan ya, yang paling bawah adalah gangguan fungsi luhur sama gangguan keseimbangan. Ini biasanya kalau misalnya ada gangguan keseimbangan, vertigo, diplopia, dan tinnitus, kita bisa sudah mulai berpikir ini mengarahnya ke yang sistem vertebrobasiler. Kalau yang sistem karotis biasanya ada gangguan fungsi luhur yaitu afasia dan agnosia. Nah, lalu kita baru pindah ke atas yang hemiparese. Di sini kita juga bisa bedakan dari hemiparese motorik yang ekstremitas sama motorik kranial. Parese motorik cranial nerve ipsilateral dengan ekstremitas, itu yang karotis. Jadi kalau misalnya dia stroke terkena yang sistem karotis, lumpuhnya akan satu sisi. Karena kan kita lihat di sini alasannya. Stroke karotis itu lesinya masih di atas decussatio pyramidalis. Decussatio kan di sini. Jadi mereka belum bersilangan. Jadi lesi motoriknya akan satu sisi. Jadi misalnya lesi motoriknya di kanan, lumpuhnya di kanan, mukanya nanti juga yang lumpuh juga kan yang sebelah kanan, gitu. Nah, kalau yang sistem vertebrobasiler karena dia udah bersilangan, kita lihat di sini. Ya, lesi di bawah decussatio pyramidalis. Jadi nervus cranialisnya udah bersilangan dan motoriknya belum bersilangan. Parese motorik cranial nerve akan kontralateral dengan ekstremitas. Tadi kita masih pakai contoh yang lumpuh sebelah kanan. Kalau motoriknya lumpuh di sebelah kanan, yang ekstremitas badannya lumpuh sebelah kanan nih. Kalau dia kenanya sistem vertebrobasiler, maka nervus cranialis paresenya akan di sebelah kiri. Gitu. Nah, untuk paling gampang mengetahui letak lesi di otak, kita tentukan dari kelumpuhan motorik ekstremitas aja. Jadi kalau misalnya lumpuhnya ada di sebelah kanan, berarti motorik di otak yang kena di sebelah mana lesinya? Di sebelah kiri kan? Karena lesi motorik di ekstremitas itu, kelumpuhan di ekstremitas akan selalu bersilangan dengan lesi di otak, gitu. Setelah itu kita masuk ke klasifikasi yang berdasarkan patologinya. Ini kan dibagi dua, stroke menjadi iskemik dan stroke perdarahan atau stroke hemoragik. Nah, kalau iskemi ini kan sumbatan pada pembuluh darah yang memperdarahi otak. Terus kalau perdarahan berarti pecahnya pembuluh darah. Nanti yang perdarahan kita bagi lagi menjadi dua, yaitu stroke PIS dan juga stroke yang perdarahan subarachnoid. Nah, ini masih sama. Yang infak di sini bisa dibagi lagi. Infaknya karena aterotrombotik, kardioemboli, tromboemboli atau infak lakuner. Ini etiologi stroke iskemik, jadi bisa jadi plak aterosklerosis, aterotrombotik, kardioemboli. Nah, kalau biasanya kita mendeteksi dini kardioemboli adalah dari ritme tadi, ritme dari nadi. Kalau misalnya nadinya irreguler, kita harus langsung lakukan EKG. Apakah ada kelainan dari EKG-nya atau enggak? Jadi kita bisa tahu kalau ini penyebabnya dari kardioemboli. Lalu ada small vessel disease yang tadi lakunar. Lalu ada diseksi arteri, vaskulitis, dan penggunaan obat-obatan. Untuk etiologi stroke perdarahan, biasanya pecahnya aneurisma Charcot-Bouchard. Ini biasanya untuk perdarahan intracerebral, dan pecahnya Berry aneurisma itu untuk subarachnoid bleeding. Lalu ada juga pecahnya dari malformasi arteri dan vena, atau biasa disingkatnya AVM pakai bahasa Inggris, artery venous malformation. Nah, terus sedang terapi antikoagulan, trombosis, koagulopati, dan vaskulitis sistemik. Juga misalnya ada penyakit-penyakit seperti leukemia, ITP, DIC. Nah, ini tadi masih sama. Untuk perdarahan subarachnoid, insidensinya kan nanti dia lebih muda daripada stroke kebanyakan. Dan ada tanda yang penting yaitu thunderclap headache. Jadi sakit kepala yang teramat sangat. Thunderclap. Ini untuk perbandingan stroke iskemik dan stroke perdarahan. Kita lihat dari umurnya. Infark berarti sampai di sini. Ya. Infark ini kan dibagi AT, aterotrombotik, tromboemboli, dan kardioemboli. Perdarahan ada PIS dan PSA. Dari umur
aterotrombotik biasanya udah tua. Kalau tromboemboli dan kardioemboli bisa semua umur. Ini ya yang perdarahan yang tadi saya bilang. PIS itu pada orang-orang yang lebih tua biasanya. Kalau PSA dia lebih muda. Untuk onsetnya, biasanya kalau perdarahan dia akan munculnya waktu aktivitas. Kalau yang infark, dia yang aterotrombotik ini biasanya pada istirahat. Dan yang kardioemboli bisa aktivitas dan bisa istirahat. Terus kita masuk ke yang global vokal, ini defisit neurologisnya. Paling mudahnya adalah kalau infark, kesadarannya biasanya normal atau kesadarannya menurun cuman GCS-nya masih bagus, jadi nggak terlalu jauh. Kalau yang perdarahan, kesadarannya biasanya akan turun. Kesadarannya turun dan biasanya lebih jelek dari stroke infark. Dan biasanya kalau misalnya yang PIS, dia kesadaran menurunnya progresif dan kelumpuhannya akan jelas. Terus dari CT scan, kalau infark ya jelas kita akan temukan hipodens, dan perdarahan kita akan temukan hiperdens. Untuk kaku kuduk ini ya, di PSA kita bisa menemukan kaku kuduk, dan tanda-tanda TTIK biasanya kita akan menemukan pada stroke perdarahan. Nah, untuk tanda-tanda TTIK dan kejang kita akan temukan di stroke perdarahan. Oke. Ini klasifikasi berdasarkan progresivitas. Jadi ada TIA atau transient ischemic attack. Ini kita mengklasifikasikannya kalau stroke-nya akan membaik dan menghilang sempurna. Menghilang sempurna kurang dari 24 jam. Umumnya biasanya 30 menit. Jadi dia sempat lumpuh tapi langsung balik. Terus ada yang kedua, reversible ischemic neurologic deficit atau RIND. Ini defisit neurologisnya lebih dari 24 jam tetapi kurang dari 72 jam. Yang ketiga yaitu stroke in evolution. Ini perburukan terjadi dalam hitungan menit. Terus ada late worsening, jadi perburukannya terjadi setelah 36 sampai 48 jam. Atau completed stroke. Ini defisit neurologisnya bertahan lebih dari 72 jam. Nah, masuk ke tata laksananya ya. Penata laksanaan umum khusus, lalu kita akan ada pencegahan dan penanggulangan komplikasinya serta rehabilitasi pasien yang sudah menderita stroke. Kita masuk ke penata laksanaan umum dari pasien stroke. Nah, tetap ya, pertama-tama airway, kita stabilisasi potensi jalan nafas dan pernafasannya. Kita usahakan saturasi oksigennya lebih dari 94%. Nah, pemberian oksigen ini juga berfungsi untuk supaya oksigenasi di jaringan-jaringan otak itu tetap bagus. Terus stabilisasi hemodinamik kita bisa pakai NaCl 0,9%, tetap pakai kristaloid dulu dengan maintenance itu saja. Lalu bila pasiennya kejang, kita bisa kasih diazepam IV bolus 5-20 mg. Kalau misalnya tidak berhenti, bisa diikuti dengan phenytoin. Analgetik dan antipiretik ini sesuai simptomatis pasiennya saja. Terus gastroprotektor bila perlu, kan biasanya pasien-pasien stroke kita puasakan terlebih dahulu, jadi lebih baik kita kasih gastroprotektor. Nah, untuk manajemen nutrisi, apakah kita perlu pasang NGT? Soalnya kan kalau misalnya kita nggak tahu apakah pasiennya bisa menelan atau enggak, lebih baik kita pasang NGT, apalagi kalau pasiennya dengan penurunan kesadaran, supaya si asupan kalorinya tetap masuk. Untuk cegah DVT atau emboli paru, kita nanti ada di slide belakang, yaitu pemberian heparin. Tapi ingat, pemberian heparin tidak boleh pada stroke-stroke perdarahan. Jadi ini cuman untuk yang stroke infark aja. Lalu pengendalian kadar gula darah. Pengendalian kadar gula darah ini pakai titrasi insulin kalau misalnya glukosanya di atas 180 mg per desiliter. Kalau misalnya pasiennya hipo, jadi glukosanya dikurang dari 50, kita bisa pakai dextrose 40% atau D10% atau D20. Tapi biasanya pakainya D10% ya. Terus stabilisasi hemodinamiknya, koreksi elektrolit. Kalau misalnya ada asidosis atau alkalosis juga kita harus tetap koreksi. Nah, ini juga yang penting yaitu kapan dilakukan penurunan tensi. Kalau misalnya di IGD ini adalah salah satu penata laksanaan yang penting untuk pasien stroke. Jadi manajemen hipertensi kita bagi jadi dua lagi, yaitu untuk stroke infark, kalau misalnya sistol di atas 220 dan diastolnya di atas 120. Targetnya kita akan turunkan 25% dari MAP dalam 24 jam. Jadi ini nggak terburu-buru. Kita masih punya 24 jam untuk menurunkan tensi.
Ini berbeda dengan stroke yang perdarahan. Cut off-nya lebih pendek, yaitu 200, sistolnya di atas 200 dan MAP di atas 150. Untuk target penurunannya sama, yaitu 25% MAP, tapi dalam 1 jam dan dipantau tiap 5 menit dengan menggunakan drip nicardipine. Dipantau tiap 5 menit tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu jangan sampai kebablasan lebih dari 25% MAP. Oke. Nah, ini ada tata laksana khusus untuk stroke iskemik, yaitu trombolitik atau biasa kita dengarnya RTPA, Recombinant Tissue Plasminogen Activator Intravena. Nah, ada anti-agregasi trombosit juga. Ini bisa dikasih aspirin, dosis awalnya 325 mg atau 4 tablet, serta clopidogrel 75 mg per hari atau 1 tablet. Neuroprotektannya boleh menggunakan citicoline, terus antikoagulan untuk kardioemboli. Ini merupakan kriteria pemberian trombolitik atau RTPA. Jadi RTPA ini udah harus pasti dia pasiennya adalah stroke infarct. Dan onset dari stroke-nya kurang dari 3 jam sampai 4,5 jam dengan rentang usia 18 sampai 75 tahun. Jadi udah ditegakkan dari CT scan. Golden period-nya adalah kurang dari 3 jam sampai 44,5 jam. Untuk eksklusinya kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya pasiennya udah ada penggunaan heparin 2 hari sebelumnya itu nggak boleh, atau oral antikoagulan juga nggak boleh. Trombosit kurang dari 100.000 tidak boleh. Terus ada stroke sebelumnya tidak boleh. Jadi kriteria eksklusinya cukup banyak. Jadi ini harus diperhatikan betul-betul. Lalu tata laksana khusus untuk stroke perdarahan kita biasa kasih calcium channel blocker yaitu nicardipine. Dan untuk terapi operatif sendiri indikasinya adalah GCS-nya di bawah 8, ada tanda-tanda herniasi transtentorial, terus ada perdarahan intraventrikuler yang luas, dan bekuan darah lebih dari 30 cc dan terdapat 1 cm dari permukaan. Oke, untuk pengendalian tekanan intrakranial kita bisa elevasi kepala dulu 30 derajat, terus posisinya nggak boleh menekan si vena jugularis. Pemberian manitol dosisnya sekian, 0,25 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan per kali. Dapat diberikan dalam 20 menit ya. Terus jangan dikasih cairan hipotonik atau glukosa. Ini penata laksanaan penyakit penyerta atau komorbid. Jadi mobilisasi penggunaan kasur dekubitus supaya nggak terjadi ulkus dekubitus. Pemberian antibiotik sesuai indikasi dan hasil kultur. Kan tadi kita udah screening dari hematologi rutin. Apakah bila ada leukositosis kita bisa kasih antibiotik. Terus kalau ada risiko DVT di pasien-pasien yang stroke infarct kita juga bisa kasih heparin 5000 international unit subkutan. Ini untuk penata laksanaan pencegahan komplikasi. Jadi pencegahan dan terapi penyakit penyerta. Misalnya ada pneumonia, ada komplikasi kardiovaskuler, dari dehidrasi, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan lain-lain. Ini kita juga harus tata laksana semuanya. Jadi jangan cuma stroke-nya aja. Untuk rehabilitasi dibagi 2, rehabilitasi fungsional juga psikososial. Fungsional ini kan kalau pasien-pasien dengan stroke biasanya udah ada kelumpuhan. Jadi kita memotivasi pasien supaya mau latihan posisi, gerak pasif, keseimbangan dan mobilisasi. Jadi setidaknya motoriknya bisa kembali dan activity daily living-nya juga bisa kembali bagus setidaknya untuk dirinya sendiri. Jadi bisa mandi sendiri atau bisa melakukan aktivitas sehari-hari sendiri. Untuk rehabilitasi psikososial kita juga butuh dukungan keluarga. Jadi kita beri edukasi juga kepada keluarga supaya keluarga bisa mensupport pasien-pasien ini. Jadi supaya pasiennya tetap semangat. Nah, ini edukasi mengenai penyakitnya. Pencegahan stroke dengan modifikasi gaya hidup. Jadi kalau udah kayak gini, udah kejadian seperti ini yang bisa kita lakukan supaya mencegah jangan sampai terjadi stroke ulang. Dari aspek nutrisinya, diet rendah lemak, rendah purin, rendah gula. Kalau misalnya pasiennya memang ada diabetes, terus kalau misalnya pasiennya dengan hipertensi, ya kita himbau untuk diet rendah garam. Jangan lupa olahraga, ini untuk semua pasien dalam penyakit apapun. Olahraga aerobik 3 kali dalam seminggu selama 15-30 menit. Berhenti merokok, berhenti mengonsumsi alkohol,
terus pengendalian kadar gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah, serta mengobati penyakit-penyakit penyerta lainnya, mengurangi stres, serta memenuhi kebutuhan rohani. Untuk penjelasan yang stroke cukup sekian. Lalu, untuk kejang demam silahkan cek di video selanjutnya. Oke? Terima kasih untuk mengunjungi Medu TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya.